Karena memang tasawuf itu hal yang biasa didengar, bukan sesuatu yang unik, enggak. Mempelajarinya ya mudah, enggak serumit belajar ilmu kalam, enggak serumit belajar bahkan lebih rumit belajar fikih gitu. Tapi mengamalkannya yang sulit. Makanya di sini istilahnya innama tatimmu bi ilmin wa amalin. Di sana. Itu yang menjadi ciri khas dari tasawuf. Tasawuf amali. Wa kana al ilmu, wa kana ban bada al ilmu panapa ilmu aisyarah. Panika lebih gampang panapa ilmu alaiya yang atas kaulah minal amali. Itempeng amal. Ini beliau sendiri bilang gitu. Untuk ilmu bagi saya itu lebih mudah daripada mengamalkan. Sangat mudah bagi saya daripada mengamalkan. Fabtada'tu maka mulai pasara kaula bitahsili ilmihim kalaban ngasilaki ilmuna mutasawwifin min mutalaati kutubihim dari amutalaah banyak-banyak ke tapah mutasawwifin. Mithluku kutil kulubi saya sepadana kitab kutil kulub li Abi Thalibin al-Makki karangna Abi Thalib al-Makki sebangsa Mekah. Wa kutubil Harithil Muhasibi ban banyak-banyak kayak apa Imam Haris al-Muhasibi wal mutafarriqati ban banyak-banyak ocaan saya tersebar saya asapesa al-ma'thurati saya riwayataki anil Junaidi dari Imam Junaid wa Shibli ban Imam Shibli wa Abi Yazid al-Bistami ban Abi Yazid al-Bistami wa ghairihim ban selain Imam Junaid ilahiri minal masyayikhi dari masyayikh banyak guru hatta tolak tuh sampai ngawani ke pasir kaula ala kunhihi dakah hakikata tasawuf dakah hakikata mutasawwifin ala kunhi maqasidihim ingatase hakikata tajuna mutasawwifin al ilmiyati saya bangsa ilmu. Wa hasaltu ban ngaselaki pasera kaula ma ada kebarang yumkinu saya ngongangaki pasera yumkinu saya ngongangaki yumkinu saya kongang ayu hasalah dak gotu ihaselaki panapa ilmu mintori kihim dari jalan mutasawwifin bita'allumi kelaban ta'allum wasimai ban mirang. Ini kata beliau ini ciri khasnya tasawuf tadi adalah ilmu dan amal. Bagi saya kata beliau ilmu sangat lebih mudah daripada amal. Bagi saya untuk memperoleh ilmu dengan melakukan amal itu lebih mudah memperoleh ilmu. Gampang sekali beliau belajar. Bayangkan beliau belajar ilmu kalam sampai ke puncaknya ilmu kalam. Beliau bahkan mempelajari filsafat yang tidak semua ulama itu mempelajarinya. Serumit filsafat beliau pelajari secara otodidak sangat bisa, apalagi ilmu yang seperti ini, ilmu tasawuf. Tentu hal yang mudah bagi beliau. Jadi beliau prosesnya belajar tasawuf beliau itu adalah mutalaah kitab-kitabnya Abi Thalib al-Makki, khususnya yang berjudul Kutil Kulub, dan kitab-kitabnya Al-Haris al-Muhasibi, Imam Haris al-Muhasibi, dan juga makalah-makalahnya Imam Junaid, Imam Shibli, Abi Yazid al-Bistami dan selainnya. Jadi beliau cara belajarnya kayak gitu. Hingga beliau itu sampai kepada intisari dari hakikat tasawuf itu sendiri, intisari dari tasawuf itu sendiri. Tapi intisari al-ilmiyah. Al-ilmiyah maksudnya berarti secara ilmu, bukan secara amal. Dan saya sudah sebisa mungkin hasoltu ma yumkinu. Sebisa mungkin memperoleh sesuatu yang bisa dimungkinkan diperoleh menggunakan cara belajar dan juga cara mendengarkan. Itu beliau. Sebisa mungkin menguasai tasawuf menggunakan metode tersebut. Tapi ternyata tidak cukup hanya itu. Makanya beliau mengatakan, fadhahara maka jelas li dak kaula anna akhassa khawasihim penapa saung guna lebih khusus mutasawwifin ma panika barang la yumkinu seta mungkin
al-wusulu penapa sampai ilaihi kema bita'allumi kelaban acer bal bali bidzauqi kelaban perasaan wal halih ban keadaan wat tabaddul sifati ban pergantian sifat. Ini kata beliau. Maka setelah saya menguasai tasawuf al-ilmiyah yang sudah saya pelajari dengan cara membaca, dengan cara saya mendengarkan, saya jadi memahami ternyata pada titik tertentu tasawuf itu tidak hanya bisa digapai dengan cara belajar, bukan dengan cara yang ilmiah digapainya, enggak, malah itu menggunakan perasaan. Ilmiah itu ranahnya logika, sedangkan perasaan itu ranahnya adalah emosional. Dua hal itu berbeda. Makanya kalau orang-orang yang anak-anak muda itu bilang cinta bukanlah logika gitu, ya, karena cinta itu berasal dari perasaan yang tidak bisa dilogikakan. Contoh mudahnya, misalnya kamu nonton temannya, kamu melihat teman kamu itu lagi makan sesuatu yang belum pernah kamu makan. Bisa nggak kamu merasakan kayak apa itu rasanya? Mau dijelaskan sedetail apapun oleh temannya, oh ini perasaannya kayak gini, ini rasanya enak, sedap kayak gini, nggak bisa akurat. Karena itu sebenarnya bukan ranahnya logika, bukan ranahnya ilmiah, tapi itu sudah dzauqiyah, sudah ranahnya perasaan. Makanya guru-guru saya itu ya sering mengingatkan, kalau ada misal para sufi yang dengan ucapannya itu kalau dinalar itu kayak istilahnya menyesatkan, itu wajar ya, karena beliau itu mengatakannya itu ranahnya dzauqiyah, apa yang beliau rasakan. Dan perasaan itu terkadang beliau lagi sedang tidak sadarkan diri, lagi sedang fana. Bagaimana? Makanya kalau di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Mbah Hasyim Asy'ari itu, beliau itu mengatakan orang arif itu adalah orang yang syuhudur Rabb wal abd, orang yang meniscayakan keberadaan Tuhan dan juga hambanya. Sekarang kalau ada arif, ada orang wali bahkan, dia tidak sadar keberadaan makhluk, yaitu berarti fi halis sakron, dia itu ya sedang tidak sadarkan diri, kayak orang mabuk lah. Maka ucapannya ya tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi misalnya ada orang wali mengatakan, oh yang ada itu hanya Allah, kita itu tidak ada, bilang gitu. Apakah hal ini bisa dijadikan hujjah? Ya nggak bisa, karena beliau itu mengungkapkan itu menggunakan perasaannya beliau sendiri, Ya sama misalnya kayak kamu cinta kepada seseorang. Ini biar lebih takriban lil fahmi saja. Orang kalau urusan cinta banyak yang paham gitu ya. Kalau yang merasakan berarti dia paham. Kamu di sini ada orang yang kamu cintai misalnya, sama teman-temannya banyak. Tapi saking kamu fokus kepada yang dicintai itu sampai gak mempedulikan yang lain. Sampai misalnya kalau ditanya, tadi itu ada berapa orang sama temannya? Tadi itu berapa? Gak tahu ya, mungkin hanya satu, ya dia saja misalnya. Itu hanya berdasarkan perasaannya. Makanya orang wali beda. Orang memang benar-benar wali, begini, bagi dia ya gak ada masalah. Tapi bagi orang yang memahami, apalagi dijadikan hujjah hal itu, ya bisa berabe, itu bisa bermasalah. Kamu misalnya suka sepeda motor, nongkrong di jalan, ada suka apa sepeda motor yang misalnya suka ninja katakanlah, ada kebut-kebutan, ada ninja, ada sepeda yang lain, set. Lalu teman kamu itu nanya,
tadi kamu ngelihat Supra enggak? Padahal ada Supra tadi. Oh enggak, saya enggak lihat. Yang saya lihat hanya ninja misalnya. Hal itu tidak sesuai realita memang. Tapi itu adalah perasaan kamu karena kamu terlalu fokus kepada ninja tersebut. Nah, itu adalah makanya perasaan itu sudah ranah dzauqiyah dengan ranah akliyah itu sudah berbeda. Jadi jangan sampai menjadikan satohat sufiyah itu, ada memang para sufi besar itu yang perkataan-perkataannya cenderung begini, itu gak bisa dijadikan hujah apapun, karena itu berdasarkan dzauqnya beliau sendiri. Nah, itu memang berbeda. Lah, tasawuf keunikannya memang di sana. Tasawuf itu pada titik tertentu kata beliau, akhassu khawasihim, itu memang ada yang sesuatu yang mala yumkinul wusulu ilaihi illa bita'allum, mala yumkinul wusulu ilaihi bita'allum bal bidzauqi. Ada titik-titik tertentu yang tidak bisa diketahui menggunakan cara belajar, tapi malah bal bidzauqi, balik kelaban perasaan, wal haliban keadaan, wat tabaddul sifati ban atekeun dia banyak sifat. Bahkan dengan hal itu yang bisa diketahui. Ya. Tapi sukanya saya Imam Ghazali itu kan gini, ya pasti habis itu dijadikan ada perumpamaan biar mudah dipaham. Fakam, betapa banyak minal farqi, dari perbedaan bainaan tak lama iantarana qadu tau sampian haddas sihat tidak ka definisi sehat, wa haddas syibai banda ka definisi kenyang, wa asbabaha ban sebab-sebab sehat ban kenyang, wa syurutahuma ban banyak syaratah sehat ban kenyang, wa baina antakuna sahihan ban idalum antarana kotubada sampian pasal sampian sahihan panika orang yang sehat, wa syab'anah ban kenyang. Ini coba betapa besar perbedaan, kata beliau, kata Imam Ghazali ini, betapa besar perbedaan antara misalnya kamu mengetahui definisinya kenyang, oh yang dimaksud kenyang ini begini, yang dimaksudnya lapar kenyang atau ini, dan sebab-sebabnya kenyang begini, oh kalau makan makanan pokok nanti bisa kenyang, pada batasan tertentu dia bisa mencapai level kenyang. Orang itu kalau tidak makan 1 hari full penuh, maka dia bisa dikatakan lapar. Orang yang memahami teorinya kayak gitu, dengan orang yang memang langsung merasakan lapar itu kayak apa, kenyang itu kayak apa, betapa jauh perbedaannya, kata dia. Kamu ya mungkin nggak tahu definisinya kenyang, definisinya lapar, tapi kamu pernah merasakan hal itu, dan itu meskipun kamu tidak bisa mendefinisikan, kamu bisa tahu persis hal itu kayak apa. Coba kalau saya tanya, apa definisinya kenyang? Apa yang dimaksud kenyang itu? Sulit kamu mengatakan kayak apa. Tapi itu kamu sudah merasakan sendiri. Ini coba oleh beliau dikasih gambaran kepada sesuatu yang belum pernah kita rasakan. Apa ini? Wa baina anta rifaban iantarana qadu tau sambian haddas sakri ka betasna mabuk, ka definisina mabuk, wa anahu ban saungguna mabuk ibaratun panika ungkapan anahalatin dari suatu keadaan tahsulu sehasil puna pahala min istilahi abkharatin, dari nguasanah banyak uap, tata so'aduh senai penapa uap minal ma'iddati dari pencernaan ila ma'adinil fikri deka tempatnya pikiran, atau kalau sekarang istilahnya saraf otak. Wa baina antakuna ban idalum antarana bade sampian sakronah panika mabuk bali asakronu orang yang semabuk tining orang yang semabuk layak dipun kata ngaoning yang pasir sakron haddas sakri deka betesa mabuk wa ilmahu ban banda ka ngaoning na
sakron wa huwa halatini sakronu panika orang se mabuk. Wa ma ban bareng mahu se sertana sakron min ilmihi dari ilmunas sakron syai'un dini situ-situ. Nah ini. Coba kamu mungkin tahu definisinya mabuk itu apa. Oh, orang dikatakan mabuk itu karena mabuk itu adalah sebuah ungkapan dari keadaan orang yang mana karena dia meminum hal-hal tertentu dan hal tertentu itu merembet dari pencernaan ke otak, naik ke otak. Makanya istilahnya orang-orang mabuk kan naik ke otak sampai mengganggu pikirannya sampai dia gak sadar. Oh itu mabuk. Ya, tapi ya bagaimanapun itu sangat berbeda dengan orang yang mabuk itu sendiri. Bahkan orang mabuk kepada dirinya kalau dia mabuk kadang nggak tahu. Tapi itu berbeda level antara hanya orang yang tahu batasannya dengan orang yang memang merasakannya. Itu berbeda. Wat tabibu ban dokter ya'rifu saya ngawani ngipa sera tabib haddal maradi dak ka batas sake warkanahu banda ka kriteria sake wa ma ban barang mau serta nama minal maradi dari penyakit syai'un dini situng-situng. Wa ma ban barang mau panika tetap serta nama minal maradi dari penyakit syai'un dini situng-situng. Wa tabibu tining dokter fi halatil maradi dalam tengka sake ya'rifu panika ngawani ngipasira tabib haddas sihati dak ka batasana sehat. Wa asbabaha bandaka banyak-banyak sebab sehat. Wa adwiyataha bandaka banyak-banyak obat sehat. Wa huwa halatining tabib fakidun panika orang se fakidus sihati panika orang se tak sehat. Fakadzalika panika kati kadisa madkur farkun tining perbedaan baina an ta'rifah ing dalem antarana kudu ngawoni ngin sampeyan haqiqata zuhdi dak ka intina zuhud wa syurutahu bandak ka syarat-syarat zuhud wa asbabahu bandak ka sebab-sebab zuhud wa baina ban ing dalem antarana ayyakuna dak kutubadah halukah panapa tengkana sampeyan azzuhda panika zuhud wa uzufan nafsi ban terlepas nafsu menjauhkan nafsu anid dunia dari kepentingan dunia. Nah, sama kayak dokter misalnya. Di sini dokter yang meskipun dokter gak sakit tapi dia mengetahui kriterianya sakit itu kayak apa. Dokter yang menyembuhkan sakit perut belum tentu dia sakit perut. Tapi dia mengetahui sakit perut ini obatnya begini. Begitupun juga dokter itu ketika sakit dia mengetahui obatnya sehat itu kayak apa, biar sehat lagi itu kayak apa. Itu berbeda. Begitupun juga berbeda orang yang mengetahui zuhud itu apa, syarat-syaratnya zuhud itu apa. Orang bisa dikatakan zuhud itu kalau bagaimana? Tahu secara teoritis kayak gitu tahu. Berbeda dengan orang yang misalnya memang dianya sendiri itu zuhud. Itu sangat berbeda. Orang misalnya tahu tawakal itu memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu biar tawakal ya harus mengikhlas. Orang itu kalau tawakal harus sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha mengetahui segalanya. Tawakal itu ya orang bisa tawakal ya kalau Allah Subhanahu wa taala segala ciptaannya itu pasti memiliki hikmah dan lain sebagainya. Tahu teorinya kayak itu tahu, tapi dia sendiri tidak pernah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kayak gitu berbeda tentunya dengan orang yang orang yang memang tawakal, dirinya tawakal. Toh meskipun dia tidak sealim orang yang mengetahui itu berbeda. Paham ya? Gini aja. Orang yang misalnya ahli masak
ahli masak, ahli ngeracik misalnya. Dia itu tidak pernah misalnya makan kepiting, katakanlah. Tapi karena dia memang ahli baca buku resep masakan dan dia akhirnya mengetahui oh kepiting ini rasanya gurih-gurih seperti apa dan dagingnya sedikit. Oh kepiting ini begini rasanya misalnya. Oh orang itu bisa alergi kalau makan kepiting. Itu tentunya levelnya sangat berbeda dengan orang yang pernah makan kepiting itu sendiri. Berbeda. Gak bisa seakurat orang yang memang pernah mengalaminya, pernah memakannya. Begitupun juga sufi. Untuk tasawuf itu keutamanya atau yang lebih apa istilahnya ciri khasnya, khosoisnya di tasawuf itu adalah pengamalan di sana, perasaan di sana. Kalau sekedar taunya saja itu lebih mudah, bahkan lebih mudah daripada belajar ilmu kalam itu sendiri. Lebih mudah daripada belajar nahwu atau bahkan belajar fikih. Lebih mudah kalau tasawuf itu. Tapi pengamalannya yang sulit. Pengamalannya yang sulit. Dan orang yang merasakan dengan orang yang hanya belajar teori berbeda. Fa'alim tu maka ngaoning pasira kaulah yakinan kalaban pasteh annahum ja sawangkuna khawasihim arba buah walin panikah banyak-banyak orang se andi banyak-banyak ahwal haliyah tengka la ashabu akwalin puntan orang banyak-banyak orang se andi perkataan. Nah, ini kata beliau. Maka saya tahu persis orang-orang sufi itu mereka itu adalah arba buah ahwal la ashabu aqwal. Mereka itu pemilik haliyah, bukan pemilik qauliyah. Makanya dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Nah, kalau orang-orang sufiyah itu ya lebih ke haliyahnya. Ya, kadang kalau ingin menjelaskan itu nggak bisa kadang. Tapi dari kesehariannya dia itu sederhana. Dari kesehariannya dia itu namanya memang memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampak dari kesehariannya kayak gitu. Wa annama ban saungkuna bareng yumkinu mungkin tahsiluhu pana pengasil lagi ma bitoriqil ilmi kalaban jalan ilmu faqat hasaltuhu maka ungkungku mare ngasih lagi pasir kaula walam yabqa hudaka ilmu walam yakko benta tersisa illa angin ma panapa barang la sabila seta dak jalan pani kemaujud ilahi dak kema bisimai kalaban merang wa ta'allumi ban ajar bal balik bidzauqi balik kalaban perasaan wasuluki ban suluk. Nah, kata beliau sama seperti saat mengkaji ilmu kalam, mengkaji filsafat. Saya sudah mempelajarinya sampai ke puncaknya. Saya saat mempelajari sufiyah pun juga saya kuasai semua tentang tasawuf itu. Tentang sufi saya kuasai semua. Tapi yang saya kuasai itu adalah sesuatu yang bisa saya pelajari menggunakan media belajar, media baca, media mendengarkan. Sedangkan sesuatu yang tidak bisa menggunakan media belajar dan juga media mendengarkan, ya saya belum tersisa itu. Wa kana ban badah qad hasala unggu hasil mai dalam sertana kaulah minal ulumi dari banyak-banyak ilmu alati marastuha se nekuni pasara kaulah hadaka ulum wal masalikal lati salak duha wal masalikah ban banyak-banyak jalan alati salak duha saya nempuh pasara kaulah hadaka masalik fi taftishi dalam taftishi dalam neliti an sinfail ulumi dari dua genre ilmu, dari dua jenis banyak-banyak ilmu. Asyariyati nyatana ilmu sebangsa syariat wal akliyati ban sebangsa akal.
Imanun penapa iman. Yakiniyun ini fa'il dari qad hasola yade itu. Wa kana qad hasola ma'i. Hasil apa? Imanun penapa iman, yakiniyun saya yakin billahi kalaban Allah, billahi taala kalaban Allah Subhanahu wa taala, wa bin nubuwati ban kalaban kenabian, wa bil yaumil akhir ban kalaban dina akhir. Fahadhi maka tining panikah imanun yakiniyun billahi ta'ala wa bin nubuwah wa bil yaumil akhir al usulu panika asal salah satu panika pokok salah satu setelok minal imani dari iman kanat badah penapa hadil usul qad rasakhat ongku panika ongku apa ya tumancep masuk panapa hadil usul fi nafsi dalam abak kaulah la bidalilin punten kalaban dalil muayyanin saya tertentu muharrarin saya simpulaki bal balik bias babin kalaban banyak-banyak sebab wa qaraina ban banyak-banyak qadinah wa tajaribah ban pengalaman la tadkhulu saya tak masuk panapa tajarib tahtal hisri dalam babana bitongan tafasiluha penapa banyak-banyak rincina tajarib. Usul yang tiga apa wakana qad hasala ma'i minal ulumi alati marastuha ilahiri imanun yakiniyun billahi ta'ala wa bin nubuwati wa bil yaumil akhir. Saya dengan mempelajari dua macam ilmu. Apa dua macam ilmu yang sangat berbeda itu adalah yang sangat mencolok perbedaannya atau kalisifikasinya itu berbeda, yaitu ilmu syariat dan juga ilmu akal. Ilmu syariat dengan ilmu akal. Dua-duanya oleh beliau dipelajari betul-betul, dan dengan mempelajari keduanya sebenarnya imannya saya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kenabian dan juga kepada yaumil akhir itu sudah sangat kokoh. Ini usul salaf. Ini dikatakan usul yang tiga. Mengetahui kepada mengimani Allah Subhanahu wa taala, kenabian dan juga yaumil akhir. Ini yang dijadikan bab utama di dalam ilmu kalam. Ilahiyat, nubuat dan juga sam'iyat. Yaumil akhir itu sam'iyat, masuk ke sam'iyat. Ya, kalau dia gitu awamnya ya kayak gitu dah. Kalau di kitab-kitab tauhid itu apa wa ba'du fa'lam bi wujubi ma'rifah mi wajibilillahi syirina sifah wallahu mawjudun qadim itu tentang ilahiyat. Kemudian arsalam biyadawi fatona bisidqi wa tabligh itu adalah bagian nubuat. Kemudian wa kullu ma tabi rasulu fa taslimu wal qabulu itu sam'iyat di sana. Sam'iyat. Lah sebenarnya saya dengan mempelajari ilmu syariat dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akal, termasuk ilmu kalam, termasuk juga filsafat, sebenarnya imannya saya sudah kokoh. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabi dan juga yaumil akhir. Tapi yang perlu digarisbawahi, iman kekokohan itu tidak melulu harus menggunakan dalil, bukan dalil, bahkan ya lebih karena faktor-faktor lain, ada pengalaman dan lain sebagainya yang tidak terhitung jumlahnya kata beliau di sini. Wa kana ban bada qad dhahara ongku jelas